Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadian Rahma Putri dengan NIM 3333-240132 dari kelompok 24 penelitian operasional 2. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal yang sebelumnya telah diberikan oleh asisten, yaitu tugas mingguan mengenai modul 2 Network Analysis. Jadi pengerjaan soalnya itu menggunakan dua software, yaitu RStudio dan juga POMKIA. Oke, baik. Pertama-tama saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi, di sini untuk nomor 1, itu suatu perusahaan logistik akan mengoperasikan distribusi barang melalui beberapa jalur yang saling terhubung. Jadi, di sini ada jalurnya. Itu misalnya kayak gini, dari A ke B itu jaraknya 3, dari A ke C jaraknya ke 4. Jadi, A ini dia mempunyai dua jalur. Kalau misalnya A ke B itu 3, A ke C itu 4. Kemudian ini B, itu dia juga ada dua jalur, yaitu B ke C itu 3, B ke D itu 7. Kemudian C, dia juga ada dua jalur, C ke D itu 9, C ke E itu 12, dan seterusnya kayak gitu. Pokoknya di sini ada beberapa jalur yang dimana awalnya tuh A dan yang terakhir itu ada di G. Nah, di sini kita akan menentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari titik awal A ke titik tujuan G, jaraknya dalam satuan kilometer. Oke. Jadi untuk soal nomor 1 itu akan saya kerjakan dulu menggunakan RStudio dan juga POMKIA. Oke teman-teman, jadi pertama-tama itu saya akan menggunakan software RStudio dulu untuk mengerjakan nomor 1. Oke. Nah, jadi di sini sebelumnya tuh saya sudah membuat sintaks dari nomor 1 hingga nomor 2. Tapi saya akan menginterpretasikan sintaksnya satu-satu. Nah, oke. Kita mulai dari mengaktifkan package dulu agar si soalnya tuh bisa terbaca sama software RStudio-nya. Jadi di sini pakai eGraph, package dari eGraph, karena kita ingin melihat grafnya. Nah, oke, kalau misalnya udah kayak gini, berarti dia udah sukses menginstal si package-nya. Nah, kemudian kita langsung eksekusi ke soalnya. Nah, di sini kita akan mendefinisikan simple dan CC. Oke. Nah, di sini kan ada bacaan from, to, sama wait. Nah, cara penulisannya adalah, misal gini nih, dari soal A ke B itu dia memiliki jarak 3. Berarti kita tulis from-nya A, to-nya B, dan jaraknya 3. Begitu pula seterusnya, A ke C itu dia kan jaraknya 4, berarti dia dari A itu ke C dengan jarak 4. Begitu pula seterusnya, B ke C-nya 3, B ke D-nya 7. Berarti di sini B ke C itu jaraknya 3, terus ada B ke D itu jaraknya 7, dan seterusnya sampai sini, sampai G sini. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat graf berarah. Nah, maksud graf berarah tuh gimana? Jadi kayak ini tuh menentukan kalau misalnya graf tersebut tuh dia mempunyai arah atau enggak. Kita lihat dari soal yang kita tinjau, di sini itu dia ada anak panah. Ada arahnya kan, dari A ke B. Nah, maksudnya adalah ini tuh cuma berlaku dari A ke B aja, tapi nggak bisa berlaku dari B ke A, karena panahnya itu menunjukkan dari A ke B. Makanya di sini itu menunjukkan kalau misalnya soal nomor 1 itu dia grafnya berarah. Makanya di sini directed atau directed atau artinya tuh arah, itu dia tulisannya true kayak gitu. Nah, habis itu di sini ada plot graph. Jadi di sini kita akan memvisualisasikan si graph tersebut. Nah, di sini ada beratnya, terus ada vertex color-nya itu saya menggunakan warna pink. Jadi nanti si node-nya itu dia warna pink, kemudian ada vertex size-nya itu warna ukuran 30, kemudian ada panahnya itu dia ada di angka 0,5 ukurannya. Kemudian ada menghitung dan menampilkan jalur terpendek. Oke, dari A ke G nih bisa dilihat. Jadi sintaks ini itu dia bakal menunjukkan kira-kira buat jalur terpendek dari A ke G itu lewat mana-mana aja. Nah, di sini itu pakainya shortest path. Nih shortest path dari A ke G. Oke, ini. Nah, kalau misalnya bawah itu dia hitung dan tampilkan jarak total jalur terpendek dari A ke G. Nah, kalau yang bawah itu dia lebih ke menunjukkan total jaraknya. Jadi kalau misalnya yang atas itu dia menunjukkan, oh kalau misalnya A ke G itu lewat sini. Tapi kalau misalnya yang bawah itu dia menunjukkan bahwa dari A ke G itu total jarak terpendeknya tuh sekian. Jadi dia menunjukkan angka kuantitatif kayak gitu. Nah, mungkin bisa langsung di run biar kelihatan jawabannya. Oke, baik. Jadi nanti dia hasilnya bakal seperti ini. Nah, di sini setelah kita running sintaksnya, itu bakal kelihatan nih.
Misal tadi kita ingin menampilkan jalur terpendek dari A ke G. Nah, kelihatan kalau misalnya jalur terpendek ya itu dari A ke C ke E ke G, dari G gini. A ke C ke E ke G. Nah, berarti ini itu adalah jalur terpendek. Nah, kemudian di sini juga ada shortest distance-nya. Jadi total jarak terpendek itu ada di angka 20. Berarti A ke C itu kan 4, ditambah C ke E itu 12, ditambah E ke G itu 4. Jadi total A, C, E, G itu ada di angka 20. Nah, sebenarnya di RStudio-nya ini dia juga menampilkan si grafnya tersebut. Nah, ini tuh. Walaupun grafnya tuh sebenarnya beda dari yang soal tadi, tapi sebenarnya arahnya tuh sama aja. Cuman emang agak beda penempatan aja. Nah, ini sesuai ya, tadi note-nya warna pink, terus dia juga berarah, dan jaraknya juga sudah sesuai. Kurang lebihnya seperti itu untuk nomor 1. Oke, baik. Selanjutnya, itu saya mengerjakan nomor 1 menggunakan software POMQM. Jadi, itu di sini kita akan menggunakan yang network analysis. Sesuai kalau misalnya nomor 1 itu kan dia menggunakan, kita akan mencari shortest route ya. Jadi, kita pakainya shortest route. Nah, di sini ada number of branches. Jadi number of branches itu bisa sebenarnya kalau misalnya udah kita definisikan lewat RStudio, itu dia bakal lebih gampang. Misalnya di sini itu ada satu, ini 2, 3, 4, 5. Pokoknya nanti totalnya dia bakal ada 12. Jadi number of branches itu bakal ada 12. Nah, network type-nya itu lihat di sini kan ada anak panah, berarti dia directed. Oke, habis ini baru langsung aja kita mulai. Nah, kalau misalnya di POMQM itu saya menggunakan A itu sebagai 1, B itu sebagai 2, dan seterusnya. Jadi, kalau misalnya dia startnya di 1 alias di A, dia mungkin berakhirnya di B itu 2 dengan jarak 3. Nah, kemudian kalau misalnya dia dari A ke C alias 1 ke 3, berarti jaraknya 4 dan seterusnya. Oke, jadi kayak gini ya kurang lebih untuk soal yang nomor 1. Oke, bisa langsung di solve aja. Nah, kalau misalnya dari POMQM itu bakal kelihatan kalau misalnya jarak terpendeknya itu dari branch 2 ke branch 7 ke branch 11. Sebenarnya ini kalau misalnya diperhatiin, itu dia bakal menunjukkan dari A ke C, ke E, ke G. Tuh, kalau misalnya diperhatiin. Jadi sebenarnya sama aja ya jawabannya dari yang RStudio tadi. Dan total jarak terpendek itu ada di angka 20 kayak gitu. Itu buat yang nomor 1. Kemudian selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2, tapi saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada perusahaan manufaktur phone holder itu bakal mengirimkan produknya ke 7 kota yang berbeda melalui jaringan jalan yang tersedia. Nah, di sini ada jarak antar kotanya. Misalnya nih, jarak antar kota A ke B itu dia 6. Jarak antar kota A ke C itu dia 7. Jarak antar kota B ke C itu dia 2 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menentukan rute distribusi terbaik dari kota A ke setiap kota lainnya dengan memperhatikan keterbatasan jaringan jalan yang ada. Jadi, di sini tuh kita mau nentuin rute distribusi terbaik dari kota A ke kota-kota lainnya. Itu buat pengerjaannya itu kita menggunakan MST atau minimum spanning tree. Jadi, saya akan mengerjakan dulu soalnya menggunakan software RStudio dan juga POMQM. Oke, jadi di sini saya akan mengerjakan soalnya menggunakan software RStudio terlebih dahulu di sini. Nah, oke, jadi di sini akan mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot jarak dalam kilometer. Nah, sama kayak tadi itu kan ada from, to, sama weight. Nah, berarti kita tulis aja misalnya dari kota A ke B itu dia ada di jarak 6, kota A ke C jarak 7. Berarti dari A ke B itu jaraknya 6, dari A ke C itu jaraknya 7 dan seterusnya. Pokoknya sampai kelar, sampai habis. Nah, kemudian yang kedua itu buat graf tidak berarah. Nah, jadi perbedaan antara nomor 1 tadi itu kan dia di sini bacanya berarah ya. Nih, directednya true. Nah, kalau misalnya yang nomor 2 itu dia tidak berarah. Kenapa? Kalau misalnya kita tinjau dari soalnya, kita bisa lihat kalau misalnya di graf soalnya itu dia nggak ada anak panahnya sama sekali. Jadi nggak ada tuh dari A ke B tuh ada anak panahnya di sini, nggak ada kayak gini nih.
Dari C ke E kan ada anak panahnya. Kalau ini nggak ada. Nah, maksud nggak ada tuh adalah jadi dari A ke B maupun dari B ke A itu dia jaraknya sama-sama 6. Jadi kayak bisa dilakukan bolak-balik gitu loh. Makanya dia nggak punya arahnya, tidak berarah. Makanya di sini directednya ditulisnya false kayak gitu. Terus ini adalah sinteks untuk memplotkan grafnya, untuk memvisualisasikan grafnya. Tapi visualisasi awal. Nah, untuk visualisasi awal itu di sini ada vertex color-nya itu saya menggunakan warna pink juga. Kemudian ada vertex size-nya masih sama 30, ukuran anak panahnya itu juga 0,5. Nah, di sini kita akan menghitung minimum spanning tree atau MST. Di sini MST itu minimum spanning tree ya. Nah, di sini kita menggunakan algoritma yang namanya prim. Nah, kalau misalnya prim ini tidak bisa digunakan, itu dia ada alternatif lain, yaitu menggunakan algoritma Kruskal namanya. Oke. Nah, untuk memvisualisasikan si MST ini, itu saya menggunakan warna biru muda. Dengan ukuran vertex sama row atau panahnya itu sama. Oke, di sini kita akan menampilkan sisi yang membentuk MST dengan sintaksnya itu seperti ini, dan kita menghitung total bobotnya, rute distribusi terbaiknya itu. Nah, mungkin langsung aja di run biar kelihatan. Oke, jadi untuk nomor 2 itu setelah di running tuh dia bakal seperti ini hasilnya. Nah, oke. Di sini tuh ada buat menampilkan sisi yang membentuk MST, jadi kayak gini. Jadi misalnya dari A ke B itu dia jaraknya 6, B ke C itu dia jaraknya efektif 2, C ke G itu dia jaraknya efektif 3, D ke G itu jaraknya efektifnya 4, E ke F3, F ke G 4, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Nah, total bobotnya itu dia bakal menunjukkan di angka 22 dengan grafnya itu membentuk seperti ini ya teman-teman. Kayak gini. Udah sesuai ya? Sama seperti tadi, walaupun di soal ini dia beda bentuknya, tapi sebenarnya arahnya tuh sama aja gitu. Nah, itu kurang lebih untuk pengerjaan nomor 2 itu menggunakan software RStudio. Nah, selanjutnya buat yang nomor 2 itu kan kita mengenai rute distribusi terbaik ya, mengenai MST, minimum spanning tree. Jadi langsung aja. Oke. Nah. Oke, di sini buat number of branches-nya tuh sebenarnya bisa kita tinjau dari RStudio tadi, itu totalnya juga bakal 12. Nah, di sini kurang lebih ini pengerjaannya sama kayak tadi. Jadi A itu saya anggap sebagai 1, B itu saya anggap sebagai 2. Jadi di sini A ke B itu kan 6, berarti 1 ke 2 itu 6. Terus di sini A ke C itu 7, berarti 1 ke 3 itu dia bakal 7, dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi nanti dia bakal seperti ini kalau misalnya udah dimasukin datanya, habis itu langsung aja di solve. Oke, dari sini itu dia bakal kelihatan kalau misalnya rute distribusi terbaik yang misalnya dari A ke B itu dia ada di jarak 6, tapi kalau misalnya A ke dari B ke C itu jaraknya 2, yang distribusi terbaiknya, jarak terbaiknya itu dari C ke D itu 4, dan seterusnya gitu. Pokoknya nanti total jarak terbaiknya itu ada di angka 22. Itu kurang lebih sama seperti yang RStudio tadi. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.